Baik, kali ini saya akan membahas sebuah kisah nyata yang terjadi di negara tetangga kita, negara Taiwan. Dari kisah nyata ini kita akan petik pelajarannya, kita ambil hikmahnya untuk kita renungkan. Kisah nyata ini bermula di Taiwan. Ada seorang ibu single parent. Dia menjanda karena ditinggal mati oleh suaminya. Sang ibu ini memiliki seorang anak. Anaknya ini sangat patuh sekali pada ibunya sewaktu kecil. Sang ibu ini memiliki profesi sebagai seorang guru. Dengan gajinya sebagai seorang guru, dia membesarkan anaknya dengan caranya sendiri. Dia bisa dikategorikan sebagai ibu yang berhasil membesarkan anaknya, menyekolahkan anaknya sampai ke jenjang perguruan tinggi. Tidak tanggung-tanggung, anaknya disekolahkan sampai ke Amerika Serikat, kuliah di sana. Singkat cerita, setelah si anak ini menyelesaikan kuliahnya di Amerika Serikat, sang anak bekerja di Amerika. Kemudian keadaan ekonomi sang anak mulai membaik. Sang anak sudah bisa membeli rumah di sana, dan akhirnya sang anak menikah di Amerika, memiliki sebuah keluarga baru, memiliki istri di sana, dan memiliki anak di sana. Kita mencatat bahwa sang anak tentu memiliki kehidupan keluarga yang harmonis di Amerika Serikat. Bagaimana dengan kondisi ibunya? Sang ibu tetap tinggal sendirian di Taiwan, dan sang ibu berencana setelah pensiun nanti, setelah pensiun menjadi seorang guru, sang ibu ingin pindah ke Amerika Serikat, berkumpul dengan anak dan menantunya. Tentu ingin menghabiskan sisa umurnya bersama cucunya di Amerika Serikat. 3 bulan sebelum sang ibu pensiun, sang ibu menulis surat untuk anaknya, memberitahukan maksud baiknya itu ingin menghabiskan masa tuanya di Amerika Serikat. Dalam bayangan sang ibu, setelah membesarkan anak, maka di hari tua anaknya akan menjadi sandaran hidup dalam khayalannya. Tentu melihat kondisi yang seperti ini, saudara dari sang ibu ini, terlebih kerabat-kerabat sang ibu ini merasa kagum atas kesuksesan sang ibu dalam mendidik anak, dan akhirnya bisa bahagia di hari tua. Nah, di saat sang ibu menunggu surat balasan dari anaknya ini, sang ibu menyelesaikan semua masalah dan asetnya di Taiwan untuk siap-siap pindah ke Amerika Serikat. Akhirnya tibalah surat balasan dari sang anaknya. Ternyata di dalam amplop terselip selembar cek 30.000 US dollar. Kalau kita konversikan ke mata uang Indonesia, kalau kita pakai kurs 14.000, 30.000 US dollar itu sekitar 420 juta. Apa isi suratnya? Sang ibu membuka surat tersebut dan dibacalah surat tersebut dengan nada, "Mama, hasil diskusi saya dan istri, kami putuskan kami tidak siap menerima ibu untuk tinggal bersama kami di Amerika Serikat. Jika ibu berpikir bahwa ibu sudah berjasa telah mengasuh saya, maka berdasarkan perhitungan kurs US dollar sekarang, kira-kira ibu sudah mengeluarkan biaya kurang lebih 20.000 US dollar, di mana biaya ini menghitung biaya mengasuh anak hingga saya bisa seperti sekarang. Karenanya saya kirim cek sebesar 30.000 US dollar untuk ibu, dengan harapan ibu tidak lagi menulis surat ke saya lagi." Hati ibu mana yang tidak hancur setelah membaca surat yang berbunyi seperti itu? Tak disangka anaknya akan berbuat sejahat itu. Ingin rasanya sang ibu bunuh diri.
Namun sang ibu mengurungkan niatnya. Sang ibu mulai sadar dan mulai bangkit, dan sang ibu memiliki semangat untuk bertahan hidup. Sang ibu menggunakan uang 30.000 US dollar itu untuk keliling dunia. Sang ibu senang bisa melihat indahnya alam di dunia ini. Lalu sang ibu mulai menulis sepucuk surat untuk sang anak. Surat tersebut berbunyi, "Anakku, kamu mau ibu tidak tulis surat untuk kamu lagi? Maka anggaplah surat ini sebagai pelengkap kalimat yang kurang dari surat-surat ibu sebelumnya. Ibu telah terima ceknya dan telah ibu gunakan untuk biaya tur keliling dunia. Dalam perjalanan tur ini, tiba-tiba ibu merasa harus berterima kasih kepadamu, nak. Terima kasih karena kamu telah mengajarkan ibu untuk mengikhlaskan, melepas, dan melihat dengan nyata kasih sayang keluarga, sahabat, dan pasangan. Dalam kehidupan manusia, semua yang di dunia itu tidak ada yang abadi. Semuanya sedang dalam proses perubahan. Jika ibu tidak mengikhlaskan atau masih merasa menderita karena perlakuanmu terhadap ibu, maka mungkin dalam setahun ini ibu telah meninggal dunia karena bunuh diri. Dalam neraka akan bertambah seorang setan mati penasaran. Ketidakberperasaanmu telah menyadarkan bahwa hubungan sesama manusia hanya sebagai jodoh yang berkumpul, kemudian berpisah saja. Semuanya tidak kekal. Ibu sudah tidak punya anak. Hati ibu pun tidak ada kekhawatiran lagi. Dengan demikian, ibu sudah tidak lagi sakit hati. Sedih sekali ketika kita mendengar kisah nyata bagaimana seorang ibu dengan rasa kasih sayang membesarkan anaknya, kemudian setelah anak beranjak dewasa justru berbalik jahat kepada orang tuanya. Sebetulnya sebagai orang tua, tugas orang tua itu hanya berusaha semaksimal mungkin membuat anaknya menjadi pribadi yang baik, tumbuh besar, kemudian berperilaku yang baik. Itu tugas orang tua. Namun dalam perjalanannya sang anak bisa berubah menjadi jahat. Tentu ini di luar dari kendali sang orang tua. Kalau menurut saya pribadi, dari cerita di atas ini, sang ibu telah menunaikan kewajibannya dengan sangat baik. Tugas seorang ibu membuat anaknya menjadi pribadi yang baik. Sudah berusaha semaksimal mungkin. Dengan gajinya sebagai seorang guru, dia bisa menyekolahkan anaknya sampai ke jenjang yang tinggi, kuliah di Amerika Serikat. Paripurna tugas seorang ibu. Pesan moralnya adalah ketika kita sebagai orang tua, kita hanya bisa berusaha semaksimal mungkin untuk membesarkan anak kita menjadi pribadi yang baik. Adapun nanti ketika anak kita menjadi pribadi yang buruk, itu sudah menjadi garis takdir yang tidak bisa kita rubah. Begitupun ketika kita menjadi seorang anak. Tugas seorang anak adalah berbakti kepada orang tua, menjadi pribadi yang baik. Walaupun orang tua kita jahat, itu sudah digariskan sebagai takdir, tidak bisa kita rubah. Baik, sampai di sini saja ceritanya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.